Hasil rekapitulasi suara dari 5 kecamatan dibuka dan direkap di hadapan saksi pasangan calon, Bawaslu serta Forkompinda. Dari total 260.506 surat suara sah, Gibran Teguh memperoleh 225.451 suara, jauh di atas paslon rivalnya. Bagio Wahyono dan FX Suparjo hanya memperoleh 35.055 suara. Sementara jumlah suara tidak sah mencapai 35.476 suara. Baik paslon Gibran Teguh maupun Bagio Suparjo menerima hasil rekapitulasi tersebut. KPU masih menunggu waktu tenggat 3 hari bagi pihak yang akan menggugat hasil rekapitulasi ini ke Mahkamah Konstitusi. Jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, KPU bakal menetapkan paslon terpilih. Ketua KPU mengaku ada sejumlah catatan dalam Pilwalkot kemarin. Salah satunya menurunnya jumlah partisipasi pemilih yang hanya 70,2%. Pasca pleno, tugas kami adalah menetapkan pasangan calon terpilih. Tetapi menetapkan pasangan calon terpilih ini masih menunggu terkait dengan pencatatan perkara di MK, yaitu di buku register perkara konstitusi. Sepanjang di situ tidak ada atau memastikan tidak ada pencatatan perselisihan hasil pemilihan, maka paling lama 5 hari setelah pencatatan perkara di BRPK, maka kami wajib untuk menetapkan pasangan calon. Setelah kami lihat tahapannya di MK, pencatatan di BRPK ini kurang lebih sekitar tanggal 13 atau 18 Januari, artinya 18 Januari pencatatan di BRPK. Jadi prosesnya kami masih menunggu apakah SK yang kami tetapkan hari ini setelah pleno ini apakah menjadi objek gugatan di objek permohonan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun ada persyaratan dalam mengajukan permohonan di MK, tetap saja kami masih menunggu. Apa persyaratannya? Persyaratannya sebenarnya terkait dengan selisih hasil itu ya, antara 0,5% sampai 2%. Tetapi meskipun ini selisihnya jauh, tetapi kan tetap saja berdasarkan pengalaman Mahkamah Konstitusi juga tetap memproses. Gitu. Jadi kami tetap menunggu kepastiannya di BRPK. Saya kira antara hasil dan kehadiran ini ya seimbang lah. Artinya bahwa jajaran tim pemenangan untuk mensosialisasikan termasuk paslon bahwa hadir di TPS aman ini tidak henti-hentinya, dan saya yakin target 80 yang dicanangkan ini hanya untuk memberi semangat pada seluruh jajaran petugas-petugas di lapangan agar bisa memaksimalkan, termasuk ya, misalnya hadiah dan sebagainya. Ini kan penyemangat kerja teman-teman di lapangan. Saya kira tidak ada salahnya bahwa itu menjadi penggerak, penyemangat yang disampaikan oleh pimpinan partai pada seluruh jajaran tim pemenangan maupun paslon, bahwa pilkada dalam pandemi ini bukan musibah, tapi ini hikmah yang harus ya, apapun tidak bisa dihindari, tapi bagaimana dilaksanakan dengan protokol kesehatan dengan baik. Saya kira itu. Hasil rekap ini sesuai dengan yang ada di tingkat kecamatan dan TPS. Cuma ini kan juga untuk mengambil garis bawahi untuk penyelenggara sendiri juga harus tegas dalam memberikan aturan. Seperti kemarin saksi ada yang bisa masuk dan tidak, karena di BKPU itu jelas dibolehkan asal ada mandat dari paslon, dan kita dari Batu juga sudah untuk mati aturan bahwa rapid test kita juga kita siapkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kok ada yang boleh dan ada yang tidak. Kita juga harus penyeragaman dalam menanggapi suatu
aturan atau keputusan yang akan diselenggarakan. Itu sekedar masukan. Sekedar masukan atau sebuah protes? Masukan. Masukan aja. Mas, dari hasil rekapitulasi tadi, itu tim Bajo langsung menerima atau mengevaluasi dulu untuk membuat keputusan? Karena itu sudah sesuai dengan TPS, ya kita terima. Terima ya? Yes. Jadi tidak mungkin ada proses gugatan ke MK? Tidak. Tidak ada.